Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas tentang kejadian 39, hari ini kita akan lanjut ke kejadian 40 dari ayat 1 sampai 23 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang mimpi juru minuman dan juru roti. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya, pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku. Apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditabirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, jadi segitu aja guys bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, kita masih membahas Yusuf yang dipenjara nih. Pada waktu itu, kepala pelayan bagian minuman, aka juru minum dan tukang roti Raja Mesir telah berdosa terhadap tuan mereka. Ada yang menduga mereka ini telah melakukan percobaan meracuni raja guys. Lalu date kedua, karena itu Firaun murka marah pada 2 pelayannya ini. Kepala juru minuman biasanya diberi kehormatan tinggi dan dianggap sebagai orang kepercayaan raja. Nah, kalau sampai orang kepercayaan di penjara sih, ya pasti ada sesuatu yang gak beres. Nah, para pelayan raja ini dimasukin ke penjaranya Yusuf. Nah, di ayat keempat, ingat di saat kemarin ya guys, Yusuf itu dapat kepercayaan dari kepala penjara. Nah, saat peristiwa para pelayan raja masuk penjara itu, kepala penjara meminta Yusuf untuk bersama mereka sebagai teman atau pelayan untuk menunggu mereka, karena mereka adalah pejabat tinggi negara, bukan untuk mengawasi sebagai penjahat ya guys. Lalu dari 6-7, suatu pagi Yusuf menjumpai mereka. Terus dilihatnya muka mereka kok sedih ya. Maka Yusuf nanya, apa yang menyebabkan mereka sedih hari ini? Di ayat ke-8, mereka mengatakan pada Yusuf tentang mimpi yang dialaminya, tapi gak ada orang yang bisa menafsirkannya. Yusuf berkata kepada mereka,
Loh, bukannya penafsiran mimpi itu milik Tuhan ya? Kalau nggak keberatan, kasih tahu aku mimpi kalian, dan saya akan mendoakan supaya tahu apa arti mimpi itu. Nah, permintaan Yusuf ini menyiratkan bahwa dia mulai sadar dia bisa mengartikan mimpi, karena Elohim dia dapat menyingkap arti sebenarnya dari mimpi-mimpi itu. Lalu di 9-11, lalu kepala pelayan itu menceritakan mimpi mereka pada Yusuf. Yang juru minuman itu mimpi, di hadapannya ada sebatang pohon anggur, ada ranting. Nah, di pohon anggur itu ada 3 cabang sulur-sulur pohon anggur dan seperti ada tunas, dan bunganya mulai muncul saat tunas itu, seolah mekar. Tandan anggurnya itu menghasilkan anggur yang matang. Lalu si juru minuman itu mengambil cawan dan memeras anggur yang bagus itu, lalu Firaun minum anggur itu. Lalu di 12-15, Yusuf berkata memberitahukan arti mimpinya. 3 cabang itu adalah dalam 3 hari lagi, Firaun akan mempromosikan dia untuk kerja lagi sama raja. Tapi untuk tukang roti akan mati. Lalu Yusuf bilang, kalau tukang juru minum itu balik ke posisi semula, mohon ingat sama Yusuf bahwa dia bisa mengartikan mimpi. Mohon keluarkan aku dari penjara ini. Sebenarnya aku gak salah. Aku diculik diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuanku. Aku keluar dari tanah orang Ibrani. Nah, lalu di 16-17, mendengar tafsir mimpi yang baik untuk juru minuman, tukang roti juga minta diterjemah. Nah, dalam mimpinya itu, tukang roti ini punya 3 keranjang roti putih di kepalanya. Lalu datang burung dan memakan roti yang ada di keranjang di atas kepala tukang roti itu. Yusuf menjawab dan berkata dengan keengganan dan kesedihan. 3 keranjang itu artinya 3 hari, namun dalam 3 hari dia akan dibunuh. Burung-burung akan memakan daging dari tukang roti. Lalu di ayat 20, saat hari yang ketiga datang, bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Mesir yaitu Firaun, dia mengadakan pesta minum dan perjamuan untuk semua hambanya. Di ayat 21-22, tafsiran mimpi Yusuf benar guys. Juru minuman itu beneran kembali ke posisi semula, yaitu pelayan minuman raja. Dia memberikan cawan ke tangan Firaun. Dan tukang roti beneran digantung, seperti yang ditafsirkan Yusuf. Di ayat 23, namun kepala pelayan juru minuman itu justru tidak ingat Yusuf guys. Ya, jadi segitu aja firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa, aku mau kalian buat merefleksikan nih. So guys, di sini Tuhan menjaga Yusuf. Dia diberi hikmat untuk menafsirkan mimpi dan mimpi itu betul-betul terjadi. Namun belum saatnya Yusuf keluar dari penjara. Karena itu si juru minuman itu lupa bahwa dia udah janji akan ngomong tentang Yusuf pada Firaun. Nah, jadi apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Yang bisa kita terapkan adalah percaya dan mengandalkan Tuhan guys. Karena Yusuf sepercaya itu kalau Tuhan akan beri dia hikmat untuk bisa menafsirkan mimpi, makanya terjadi beneran guys. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, bagaimana sih caranya bisa tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di saat yang sulit? Sama seperti Yusuf yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, padahal dia di penjara bukan karena kesalahannya. Nah, lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pribadi Yusuf? Dan yang ketiga, apa yang kamu pelajari tentang pribadi Allah dalam perikop ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk bisa percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.